Dari joget-joget di dapur MPG dan pamer penghasilan 6 juta per hari berujung minta belas kasihan di depan kamera. Ya, pemandangan kontras ini baru saja disuguhkan oleh Hendrik Irawan, salah satu pemilik dapur Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Hanya dalam hitungan hari, video flexingnya yang viral memancing tsunami hujatan dari netizen Indonesia. Buntutnya sangat fatal. Dapur SPPG miliknya resmi ditutup oleh BGN. Tidak ada lagi aktivitas, tidak ada lagi proyek. Tapi drama belum selesai. Alih-alih merenungi kesalahannya secara jantan, Hendrik kini justru playing victim. Ia meminta maaf, tetapi sambil membawa-bawa nasib para pekerjanya yang kini harus menganggur gara-gara dapurnya ditutup. Seolah-olah netizenlah penjahatnya di sini. Pertanyaannya, pantaskah seorang pengelola dana atau program yang ditujukan untuk rakyat kecil justru pamer kekayaan dengan cara yang sangat tidak etis? Dan bagaimana ulah segelintir oknum program ini justru merusak citra mulia program makan bergizi gratis gagasan Presiden? Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan bongkar tuntas ironi di balik dapur SPPG milik Hendrik Irawan yang kini tinggal kenangan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vincent Nugraha. Kali ini kita akan membedah fenomena yang bikin darah tinggi, tone deaf atau hilangnya kepekaan sosial dari oknum pengelola program pemerintah. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Hendrik Irawan, pemilik sebuah dapur SPPG di Bandung Barat, tiba-tiba merasa perlu untuk menunjukkan eksistensinya ke dunia maya. Lewat sebuah video di akun TikToknya, ia terekam sedang aksi berjoget ria, memamerkan gaya hidup atau flexing di area dapur yang memproduksi makanan untuk program pemerintah. Dan di kolom komentar videonya, dia merespon komentar netizen. Alhamdulillah ya kak, saya dapat 6 juta per hari. Kakak sehat ya? Inilah pemantik awal yang membuat netizen murka. Mungkin baginya ini sekedar konten lucu-lucuan atau ajang pamer pencapaian. Tetapi bagi jutaan pasang mata netizen, itu adalah sebuah penghinaan terhadap akal sehat. Mengapa? Karena SPPG ini jantung dari program makan bergizi gratis. Program ini didanai oleh uang negara, uang rakyat, yang tujuannya untuk memberi makan anak-anak supaya gizinya terpenuhi. Sangat tidak etis ketika program yang bernapaskan kemanusiaan, peningkatan gizi, dan pengentasan kemiskinan justru dijadikan panggung pamer kekayaan oleh sang vendor. Ibarat menari di atas keringat orang lain sang pembayar pajak. Netizen kita yang dikenal punya jempol malaikat nyawa untuk urusan flexing, apalagi yang berhubungan dengan dana APBN, langsung bergerak. Hujatan demi hujatan membanjiri kolom komentar, apalagi joget-joget 6 juta per harinya makin viral, dan netizen makin marah. Mereka mempertanyakan, apakah untung dari proyek ini sebegitu besarnya sampai bisa dipakai buat flexing? Dan benar saja, tekanan publik ini membuahkan hasil. Dapur SPPG milik Hendrik akhirnya ditutup dan diputus kontraknya. Lalu, apa respon Hendrik setelah usahanya hancur? Nah, disinilah bagian yang paling membuat publik geram. Dia muncul ke permukaan meminta maaf, tetapi dengan sebuah narasi yang sangat manipulatif. Dia meminta belas kasihan netizen, mengatakan bahwa gara-gara netizen menyerang dirinya, kini para relawan, ibu-ibu masak, dan pekerja di dapurnya kehilangan mata pencaharian. Hah? Apa komentar kalian? Tuliskan di sini ya. Luar biasa ini. Tunggu dulu, mari kita luruskan logikanya. Netizen yang sensitif atau Anda yang tidak punya etika? Menyalahkan netizen atas hilangnya pekerjaan para karyawan adalah bentuk playing victim kelas berat. Karyawan Anda tidak kehilangan pekerjaan karena netizen berkomentar. Mereka kehilangan pekerjaan karena kebodohan dan arogansi bosnya sendiri yang tidak bisa menjaga sikap di media sosial.
Ini adalah konsekuensi logis dari tindakan Anda, Bapak Hendrik, ketika Anda memutuskan untuk flexing di tengah proyek yang disorot publik. Anda mempertaruhkan nasib puluhan pekerja Anda. Jadi jangan cuci tangan dan melimpahkan rasa bersalah itu kepada masyarakat yang hanya melakukan kontrol sosial. Yang membuat kasus ini semakin memprihatinkan adalah dampaknya terhadap citra program makan bergizi gratis secara keseluruhan. Kita harus objektif. Niat Presiden Prabowo di balik program MBG ini sangatlah baik dan mulia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka stunting di Indonesia masih di kisaran 21,5% pada tahun-tahun terakhir. Jutaan anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut kosong, makan seadanya, dan banyak yang kurang gizi. Program MBG hadir sebagai intervensi langsung negara untuk menyelamatkan generasi masa depan. Tetapi, realisasi di lapangan rupanya seringkali diwarnai dengan kecacatan. Sebelum kasus Hendrik, program MBG sudah disorot oleh media massa dan pengamat kebijakan publik. Banyak laporan masuk mengenai menu yang tidak sesuai standar gizi di berbagai daerah, porsi yang disunat, hingga alokasi anggaran yang dipertanyakan transparansinya. Di tengah sorotan tajam dan skeptisme publik terhadap eksekusi program ini, ulah Hendrik Irawan ibarat bensin yang disiram ke kobaran api. Flexing yang dilakukannya semakin memvalidasi kecurigaan publik. Jangan-jangan program triliunan rupiah ini cuma jadi ajang banjaan dan memperkaya vendor saja. Tindakan satu oknum yang tidak bertanggung jawab sukses mencoreng niat baik kepala negara dan kerja keras ribuan petugas SPPG lain yang benar-benar bekerja dengan tulus di luar sana. Dan mirisnya, penyakit lupa daratan ini sepertinya tidak hanya menjangkiti level owner, tapi juga menular ke bawah. Publik tentu belum lupa dengan kejadian viral baru-baru ini juga di salah satu SPPG di daerah lain, di mana seorang oknum relawan memposting konten di media sosial dan dengan entengnya menghina masyarakat dengan sebutan rakyat jelata. Ini adalah sebuah red flag besar untuk Badan Gizi Nasional dan juga pengelola MBG Pusat. Bagaimana bisa orang-orang yang dipercaya untuk melayani masyarakat yang digaji dari uang pajak rakyat justru memiliki mentalitas feodal dan suka pamer dan juga merendahkan rakyatnya sendiri. Ini menunjukkan lemahnya SOP dan rekrutmen para vendor maupun relawan seolah tidak diberikan pembekalan bahwa mereka sedang menjalankan misi negara yang sensitif. Kesimpulannya, kasus Hendrik Irawan harus menjadi pelajaran keras untuk para pemilik SPPG, vendor maupun karyawan di seluruh Indonesia. Hentikan kebiasaan asal posting. Jari Anda bisa menghancurkan dapur Anda sendiri. Berhentilah flexing. Bekerjalah dengan empati, karena yang Anda urus adalah makanan untuk masa depan bangsa Indonesia, bukan panggung hiburan pribadi. Kita tentu apresiasi ketegasan BGN yang langsung menutup dapur SPPG Hendrik Irawan. Tetapi untuk pemerintah, tolong perketat pengawasan, seleksi vendor dengan benar, bukan cuma soal sanggup masak, tetapi juga punya etika dan integritas. Jangan biarkan niat mulia Presiden hancur karena ulah oknum pencari cuan semata. Nah, menurut kalian, teman-teman, hukuman tutup dapur untuk Hendrik Irawan apakah sudah pas atau masih kurang? Dan apa saran kalian untuk perbaikan program makan bergizi gratis ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di video selanjutnya.